Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, siapa sih di antara kita ketika dalam kehidupan tentunya ingin menyendiri? Tidak kan? Selalu kita ingin ada pendamping. Baik dalam kehidupan kita, pendamping dalam rumah tangga kita, ataupun dalam kehidupan kita ketika ada yang mendampingi kita. Entah itu dia sosok sebagai orang tua kita, entah itu sosok dia sebagai guru kita, entah dia sosok sebagai sahabat dan teman kita. Subhanallah. Maka tentu seseorang yang selalu hadir, seseorang yang selalu ada, bahkan seseorang tersebut sangat berharga bagi kita, maka itulah tentunya yang akan berpengaruh kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentunya dalam sebuah kaidah menyampaikan, kalau kita hari ini ingin melihat bagaimana tentunya kita 5 tahun ke depan, kesuksesannya kita, keberhasilannya kita, maka lihatlah 5 tahun ke depan kita, atau jangka panjangnya kita adalah dilihat dari seberapa besar pengaruh orang-orang yang dekat dengan dia saat ini. Maka itulah yang akan menentukan 5 tahun dia ke depan, bagaimana tentunya proses ataupun keberhasilannya. Subhanallah. Ini yang kita ambil tentunya dalam bagaimana kita memilih ataupun membina teman sesuai dengan sunnah. Subhanallah. Maka jangan disia-siakan, maka jangan disepelekan ketika kita hari ini memiliki teman, hari ini memiliki sahabat, yang sahabat itu harusnya mengantarkan kita, membimbing kita kepada sunnah. Bagaimana tidak? Bagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa seseorang keberhasilannya dilihat dari bagaimana hari ini dia dekat dengan siapa, bagaimana hari ini dia sedang inten dengan siapa, bagaimana dia hari ini sedang punten bermesraan dengan siapa, dalam artian lebih dekatnya dengan siapa, maka akan dilihat keberhasilannya 5 tahun yang akan datang, ataupun kedepannya dia akan terlihat kalau dia hari ini lebih dekat dengan siapa. Maka temanlah yang sangat berpengaruh dengan kita, lingkunganlah yang sangat berpengaruh dengan kita. Bagaimana tentunya peran serta memilih teman, dan juga memilih sekaligus tentunya memperbaiki teman sesuai dengan sunnah. Bagaimana bergaul teman tentunya sesuai sunnah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu ketika kita bicara sunnah, maka mengembalikan kita kepada Quran dan sunnah, tuntunan yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama kita lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sahabat, yang sahabat ini sudah tidak diragukan lagi kesetiaannya, sudah tidak diragukan lagi apa? Komitmennya, sudah tidak diragukan lagi loyalitasnya, sudah tidak diragukan apapun dia miliki, apapun dia bisa berjuang dan tentunya mengorbankan kepada siapa? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi. Kita kenal Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Kita kenal Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi. Kita kenal Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Maka kalau ingin bercermin, ya, bagaimana sih tata cara berteman sesuai dengan sunnah, maka lihat contoh daripada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari keempat itu memiliki karakter yang berbeda,
Dari keempat itu memiliki sifat dan yang berbeda. Dari keempat ini memiliki tentunya bimbingan sunnah yang berbeda. Bagaimana Nabi mengajarkan, tentunya bercermin kepada Abu Bakar yang sangat sabar, yang tentunya memiliki pribadi yang lebih bijak, karena tentu umurnya lebih tua daripada baginda Nabi SAW. Sahabat Abu Bakar adalah beliau sosok yang sangat tentunya disegani, ataupun sosok yang sangat sabar, dan juga tentu lebih banyak dituakan oleh baginda Nabi SAW. Jadi ada sahabat yang ketika kita berteman dengan sunnah, artinya ada seorang sahabat kita yang tentunya di atas kita, yang selalu menasihati kita, yang selalu tentunya memberikan pondasi kepada kita, jangka panjangnya kita. Ya, tentunya dia yang tahu bagaimana sikap dan perilaku hidup, yang tentunya dia lebih lama daripada kita. Ada kalanya juga kita berteman dengan sahabat yang boleh jadi umurnya harus lebih tua dari kita, karena tentu pengalamannya banyak makan asam garamnya, pemirsa, Masya Allah. Yang tentunya pengalaman hidupnya kita bisa berkaca dari mereka, subhanallah. Kemudian ada juga sahabat baginda Nabi yang usianya lebih muda daripada baginda Nabi, ya. Namun di waktu mudanya itu banyak sekali sikap dan sifatnya yang Masya Allah, ketangguhannya, ya, sebagai seorang sahabat. Kemudian ketegasannya sebagai seorang sahabat itu dimiliki oleh siapa? Sayyidina Ali karamallahu wajhah, subhanallah. Namun di samping itu yang tidak kalah juga, bagaimana baginda Nabi adalah sebagai gudangnya ilmu, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang usianya muda, yang usianya tentu bahasa kita masih muda, namun bisa memahami ilmu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kecerdasannya yang luar biasa. Sahabat ini harus kita miliki. Kita belajar dari seseorang yang boleh jadi dia lebih muda daripada kita, sesuai sunnah, maka kita pun akan mengikutinya, karena memiliki banyak ilmu-ilmu agama, memiliki banyak sekali kepribadian yang tangguh dan luar biasa. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sisi lain, bagaimana tentunya sahabat baginda Nabi, seorang yang dermawan, seorang yang hartawan, seorang yang jutawan, ya. Namun dengan hartawannya, jutawannya, dia banyak memberi, dia banyak tentunya meluangkan, memberikan hartanya untuk jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela Rasulullah SAW. Itu yang tentunya yang dimiliki oleh baginda Nabi. Ada juga sahabat yang dimiliki oleh baginda Nabi, dia tidak banyak berkata-kata, dia tidak banyak menyampaikan penyampaiannya, namun dari sisi kecerdasan menangkap apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahkan bisa menulis apa yang menjadi ucapan yang disampaikan oleh baginda Nabi, yaitu Zaid bin Sabit sebagai sekretarisnya baginda Nabi. Subhanallah. Artinya banyak sekali ketika kita mengambil bersahabat sesuai dengan sunnah, maka itulah yang kita pilih, sahabat-sahabat yang tentunya memberikan perubahan kepada kita, yang menggugah sekaligus merubah, insya Allah. Karena kita ke depan akan memiliki sahabat yang akan berpengaruh kepada kita, maka jangan sia-siakan sahabat kita. Ketika kita memiliki sahabat yang tentunya sudah sesuai dengan kriteria sunnah, artinya mengajak kita kepada kebaikan, melarang kita kepada keburukan. Sahabat tidak selamanya selalu menyampaikan kekagumannya, namun sahabat terkadang juga memberikan nasihat dan juga bimbingan, walaupun itu pahit. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu dekat dengan kita, sahabat dengan kita, yang membimbing kepada jannah atau surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.